Saudara, ini adalah bibit terong yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Dari benih yang sangat kecil, bertumbuh menjadi bibit setelah beberapa hari kemudian. Kita menunggu tanaman bertumbuh, menghasilkan buah seperti ini. Itu membutuhkan waktu. Kita membutuhkan persiapan lahan atau tanah untuk menanam bibit terong. Setelah ditanam, tanaman perlu disiram. Tanaman membutuhkan waktu di dalam proses pertumbuhannya supaya bisa menghasilkan buah. Begitu juga dengan kehidupan Kristen kita, membutuhkan proses, membutuhkan waktu sehingga kita bisa menghasilkan buah. Seringkali kita menjadi mudah kecewa terhadap diri sendiri atau juga kepada orang lain setelah kita memberitakan Injil. Kenapa? Karena orang itu sepertinya hidupnya tidak berubah. Kita terlalu terjebak pada hasil. Kita menuntut hasil begitu cepat ketimbang menikmati proses di dalam perjalanan iman orang itu ataupun diri kita. Peristiwa John Kay yang kembali ditangkap masuk ke penjara memberikan tanda tanya bagi banyak orang. Apakah pertobatan John Kay ini asli atau pertobatan yang palsu? Saudara, terlepas dari kasusnya seperti apa, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini akan menolong kita memiliki perspektif yang jelas. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa mereka telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, hendaklah mereka tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia itu karena mereka dipengaruhi dengan begitu banyak ajaran di sekitar mereka yang dapat menggoyahkan iman mereka. Karena itu Paulus katakan, jangan bergeser daripada kepercayaanmu saat ini. Jangan berpindah kepada kepercayaan yang lain. Tetap di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus. Hendaklah kamu juga berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah dalam iman kepada Dia. Berakar, dibangun, dan bertambah di dalam iman itu adalah hal-hal yang terkait dengan proses, dan itu diproduksi oleh Tuhan. Perjalanan iman seseorang tidak boleh mengabaikan yang namanya proses, dan itu terjadi di dalam pemuridan. Saudara, ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang lain, ingatlah bahwa orang itu akan mengalami satu tahapan selanjutnya setelah dia menerima Kristus. Menerima Kristus itu bukanlah titik akhir, tapi starting point perjalanan awal orang itu bersama Yesus. Dia membutuhkan waktu yang panjang di dalam pertumbuhan imannya. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai diri kita, tapi juga bisa memakai orang lain di dalam pertumbuhan iman orang itu. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menolong kita, supaya kita juga secara pribadi tidak menjadi frustasi di saat kita memberitakan kebenaran Injil kepada orang lain. Kita tidak mengabaikan yang namanya proses pemuridan.